Ya. Bocah, berani buat onar di grup Garuda Sakti. Tahu nggak ini wilayah Paman Cahaya? Berani sombong dan menindas orang. Aku ingin tahu, apa Wan Kue Cahaya begini dia mengajarimu bertindak? Wan Kue Cahaya. Guru Agung, murid Satria Wan Kue Cahaya menghadap Guru Agung. Ku beri kau 1 menit. Datang temui aku di bawah grup Garuda Sakti. Telat 1 detik, kau takkan jadi Raja Naga Laut lagi. Guru Agung, Guru Agung. Cahaya. Ayah, Cepat ikut ayah ke bawah. Satu menit, aku suruh Wan Kue Cahaya turun sendiri menyambutku. Bocah, kau pikir aku bodoh? Paman Cahaya itu Raja Naga Laut Timur. Di seluruh Laut Timur belum ada yang bisa buat dia menyambut sendiri. Kapten, ngapain ngobrol sama dia? Aku tak percaya bocah ini sehebat itu. Bisa hindari peluru. Perintah Paman Cahaya. Siapa yang menerobos grup Garuda Sakti, bunuh tanpa ampun. Tembak! Aku tak percaya. Hentikan semua. beraninya kalian. Paman Cahaya, kenapa kesini? Bukannya Anda sedang bertapa? Kalau aku tak datang, takkan tahu apa yang kau lakukan pada Tuan Pratama. Tuan Pratama. Murid Satria Wan Kue Cahaya, salam Guru Agung. Cahaya menghadap Guru Agung Besar. Berdirilah. Wan Kue Cahaya, kau sangat sombong. Jika rohku tak keluar untuk memanggilmu, aku takkan bisa bertemu denganmu hari ini. Anak muridku tak bisa mengatur bawahan. Mohon Guru Agung menghukum. Murid Satria harus bermanfaat bagi dunia. Karena kau tak bisa mengatur bawahan selama aku di Laut Timur, posisi Raja Naga Lautmu ini tak perlu dipegang lagi. Serahkan pada putrimu. Kau ikut denganku. Belajarlah apa itu jiwa Satria. Bisa mengikuti Guru Agung adalah kehormatan bagi Wan Cue. Putri Sulung, mau kemana? Tak cari Paman Cahaya? Tak perlu. Aku sudah bantu kakek temukan tabib yang lebih baik. Sudah ketemu? Cepat suruh seluruh keluarga Wirawan bantu selidiki semua data Tuan Pratama ini. Baik. Naga melingkar serap air, gunung besar tahan harta. Wan Kue Cahaya, kamu lebih serius berbisnis daripada mengatur bawahan. Ampuni muridmu. Sebelumnya Dewa Asing Barat kabur ke Laut Timur. Guruku bilang, kamu bisa bantu carinya. Lapor Guru. Guru Agung sudah berpesan. Aku gunakan ilmu rahasia dan temukan Dewa Asing Barat. Tempat terakhir munculnya adalah lokasi di foto ini, keluarga Melati Laut Timur. Keluarga Melati? Guru Agung kenal mereka. Cahaya, kau belum tahu. Guru juga orang Laut Timur. Bahkan dengan Putri Sulung Melati, dia sudah bertunangan. Grup Garuda Sakti kita 3 tahun ini merawat keluarga Melati. Itu juga perintah Guru. Dulu Paman Melati mengorbankan nyawanya agar aku bisa belajar di Gunung Satria. Budi itu takkan pernah aku lupakan. Aku harus membalasnya sebaik mungkin. Sekarang aku sudah kembali ke Laut Timur. Apapun yang terjadi, aku harus ke makam Paman Melati dulu. Menghormati Guru Agung. Siapkan pesanan senilai 1 juta miliar rupiah untukku. Kirim ke keluarga Melati. Setelah selesai berziarah, aku sendiri akan datang ke sana. Baik. Keponakan tak berbakti, Arif Pratama, datang berziarah ke makam Paman Melati. Tiga tahun lalu, keluarga Melati dibantai. Paman Melati korbankan nyawanya demi menyelamatkanku. Budi besar ini takkan pernah dilupakan Arif. Kali ini Arif kembali ke Laut Timur. Pertama, membasmi Dewa Asing Barat, jaga damai Laut Timur.
Kedua, untuk merawat keluarga Paman Melati sendiri demi membalas budi masa lalu. Burung gagak berkicau, energi jahat berkumpul. Keluarga Melati ternyata dihantui dewa asing. Kau Arif Pratama? Kau Arif Pratama? Melati, Bu Ratna. Paman kedua Melati, Sari, aku kembali. Ngapain kau kembali? Belum puas merugikan keluarga Melati. Ibu, Kak, abaikan dia. Dulu karena dia ayah kita tewas. Benar, kalau bukan karena dia, kakakku takkan mati. Anak ini membuat keluarga Melati hampir hancur. Menamparnya sudah terlalu ringan. Suruh dia pergi, suruh dia pergi. Ibu, tenanglah, biar aku bicara. Arif Pratama, kau lihat sendiri. Keluarga Melati tak menyambutmu. Melati, dulu keluarga Pratama hancur, melibatkan Paman Melati. Itu salahku. Kali ini aku kembali untuk minta maaf dan balas budi. Keluarga Melati tak butuh balas budimu. Pergilah. Dulu, Paman Melati mati karena aku. Budi ini harus kubalas. Meski 3 tahun ini, aku suruh Wan Kue Cahaya diam-diam banyak membantu keluarga Melati. Tapi budi sejati harus kubalas sendiri pada keluarga Melati. Ngomong kosong, Paman Cahaya itu Raja Naga Laut Timur. Kau cuma anjing jalanan. Mana bisa kau perintahkan Paman Cahaya? Apa kau tahu, hanya dengan ucapanmu akan melibatkan keluarga Melati hancur lagi. Kalau Paman tak percaya, aku bisa suruh Wan Kue Cahaya datang menjelaskannya sendiri. Cukup. Arif Pratama. 3 tahun ini, keluarga Melati berjuang keras dari krisis yang membelit dan berhasil bangkit. Aku yang berkali-kali datang baru dapat kesempatan kerja sama dengan grup Garuda Sakti. Sekarang dengan satu ucapanmu, kau ingin menghapus usahaku 3 tahun. Kau sangat mengecewakanku. Melati, kita kan pernah bertunangan. Mana mungkin aku gunakan hal ini untuk menipumu? Arif Pratama, kalau kau tak sebut soal pertunangan, aku malah lupa. Kau kabur 3 tahun di luar, tak bisa bertahan. Sekarang dengan surat pertunangan, mau mengikat kakakku untuk hidup enak di keluarga Melati kan? Aku, Arif Pratama, takkan gunakan pertunangan sebagai alat untuk memanfaatkan kalian. Aku tahu kalian tak percaya, tapi tak apa. Aku sudah suruh Wan Kue Cahaya untuk keluarga Melati bawa kontrak ratusan miliar. Saat kontraknya tiba, kalian akan tahu apa aku mampu balas budi. Pesanan ratusan miliar grup Garuda Sakti tiba. Melati, lama tak jumpa. Tuan Rizky, Arif, lihat itu. Dia putra wakil direktur grup Garuda Sakti, Tuan Besar Rizky. Dia yang benar-benar bisa bantu keluarga Melati. Rizky muda, hari ini keluarga Melati berziarah makam ayahku. Kenapa kesini? Melati, ada kabar baik untukmu. Melati, setelah aku dan ayahku berjuang, akhirnya dari Paman Cahaya, untuk keluarga Melati, kita dapat kontrak ratusan miliar ini. Aku tahu datang ke sini hari ini untuk bicara soal ini sangat tak pantas. Tapi aku tak tahan membagikan kabar baik ini padamu. Melati, hatiku untukmu sungguhan. Tadi kau bilang kontrak ratusan miliar. Keluarga Melati ini kau yang dapatkan untuk mereka. Siapa orang ini? Rizky muda, abaikan dia. Dia cuma tunangan kakakku di atas kertas. Sebenarnya dia dalang kematian ayahku. Kau pasti Arif Pratama kan? Kau tinggalkan Melati 3 tahun. Sekarang hidup semelarat ini masih berani kembali. Dia gagal di luar sana. Kau tak mengandalkan keluarga Melati, dia bisa mati kelaparan. Sari, diamlah. Kau belum jawab pertanyaanku. Kau bilang kontrak ratusan miliar ini kau yang dapatkan untuk keluarga Melati. Tentu, aku dari 4 keluarga besar Laut Timur, Tuan Muda Rizky. Ayahku wakil direktur grup Garuda Sakti. Kalau kontrak ini bukan aku yang dapatkan, apa kau yang dapatkan untuk Melati? Benar. Arif Pratama, cukup. Sudah ku bilang, keluarga Melati tak butuh balasanmu. Aku juga tak pernah pikir kau mampu dapat proyek ratusan miliar grup Garuda Sakti.
Sudah Melati, jangan marah. Karena Tuan Pratama ini sangat berani. Berani rebut kontrak grup Garuda Sakti dariku. Nanti kita berdua pergi ke acara tender. Nanti tahu siapa yang bohong. Tuan Rizky, jangan permainkan orang Pratama ini. Di lokasi tender nanti, dia akan hadapi bangsawan Laut Timur. Berhadapan langsung denganmu. Apa dia berani? Tentu berani. Kau, Melati, karena dia cari mati. Bawa dia ke sana, biar dia tunduk. Dengan begitu, kita bisa dengan sah mengusirnya dari keluarga Melati. Baik, orang bodoh tak bisa dibujuk. Ayo, kini kau terlambat menyesal. Pantas, keluarga Melati dan Rizky begitu emosional dan penuh amarah. Ternyata terpengaruh dewa asing, terkena ilusi. Untuk mencari tahu masalahnya, aku harus ke acara tender itu, pergi melihat. Nona, Arif Pratama sudah ketemu. Di mana dia? Di lokasi tender grup Garuda Sakti. Bawa semua inti keluarga Wirawan ke lokasi tender. Harus temukan Tuan Pratama itu. Arif Pratama, di dalam itu lokasi tendernya. Kalau kau mengaku bohong sekarang, masih sempat. Karena sudah sampai, mending kita masuk dan lihat. Memang keras kepala. Kalau ada yang tak sabar dihujat, tunggu apa lagi? Melati, ayo kita masuk. Ibu Melati, sepertinya Ibu Melati pasti menang tender ini. Bahkan sekeluarga ikut. Ini siapa? Ini kerabat miskin Ibu Melati. Memaksa ikut Ibu Melati. Di pesta tender ini dia juga ikut campur. Ibu Melati, ini tender grup Garuda Sakti. Jangan biarkan orang berniat buruk masuk. Merusak rencana tender Anda. Itu rugi besar. Anda harus hati-hati. Terima kasih, Tuan Santoso. Salam untuk Anda. Hadirin terhormat, grup Garuda Sakti baru dapat kabar. Ada tokoh penting akan hadir di tendernya. Putri Sulung menyuruhku menyiapkan kursi di panggung untuk tokoh ini duduk. Siapa tokoh pentingnya? Sampai putri tertua keluarga Cahaya siapkan kursi khusus, bahkan kursi utama. Entahlah. Melati, katanya ayahku, di balik grup Garuda Sakti ada dukungan tokoh penting. Di pesta malam ini, tokoh ini juga datang. Tokoh di balik grup Garuda Sakti. Jika keluarga Melati bisa kenal tokoh ini, pasti bisa bangkit dan sukses besar. Keluarga Cahaya memang tahu diri. Arif, apa yang kau lakukan? Tentu mau duduk di kursi itu. Berhenti! Arif, tahu ini acara apa? Beraninya kau, berani bermimpi duduk di kursi itu. Dasar orang kampung, anggap bisa bikin onar di mana saja. Benar-benar tak tahu malu. Pratama, Nona Cahaya siapkan kursi itu untuk orang penting. Beraninya kau sentuh, kau tak takut mati. Kursi panggung ini memang disiapkan untukku. Kenapa tak berani? Arif, sudah cukup bikin onar. Maksud ucapanmu, orang penting itu kau. Bukan orang penting, tapi orang di balik grup Garuda Sakti memang aku. Arif, kuhadirkan kau ke sini agar kau sadar perbedaan kita. Bukan buat bikin onar. Tahu tidak kalau kau begini akan merugikan keluarga Melati? Pratama, aku salut padamu. Ngawur di keluarga Melati tak apa. Kau malah datang ngomong ngawur di pesta tender. Berani mengaku jadi orang penting. Ada apa ini? Wakil Direktur Rizky. Ayah, ada orang gila ngomong ngawur di sini. Dia bilang dia orang penting malam ini. Omong kosong. Di balik grup Garuda Sakti, orang penting itu sangatlah mulia. Bahkan aku sebagai wakil direktur tak berani membayangkannya. Lalu kau ini siapa? Arif, kau dengar tidak? Cepat minta maaf pada Wakil Direktur Rizky. Kursi di panggung ini memang disiapkan untukku. Orang di balik grup Garuda Sakti memang aku.
Apa salahku? Kenapa minta maaf? Kau, Ibu Melati, jangan marah. Orang tak tahu diri begini, usir saja. Pengawal, usir bajingan yang merusak pesta tender ini keluar dari sini. Baik. Tunggu dulu. Arif Pratama, aku beri satu kesempatan lagi. Segera minta maaf pada Wakil Direktur Rizky. Kalau tidak, aku pun tak bisa menolongmu. Dasar kampungan, lebih baik kau dengar kakakku sekarang. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu hari ini untuk menukar harga dirimu dengan nyawamu. Kenapa tertawa? Aku hanya bicara jujur. Kalian malah memaksaku minta maaf dan suruh aku pergi. Kalau aku bilang, hari ini aku harus berani naik ke panggung ini dan duduk di kursi ini, kalian akan bagaimana? Beraninya kau. Pengawal. Ayah. Aku ingin lihat bocah ini bagaimana cara dia cari mati hari ini. Apa dia berani naik dan menduduki kursi utama ini? Arif Pratama, ini kesempatan terakhirmu. Cepat minta maaf lalu pergi dari sini. Aku bisa anggap tak ada apa-apa. Kalau aku pergi, kursi ini sia-sia. Lelang ini, apa gunanya diadakan? Dia benar-benar naik. Semuanya mau lihat aku berani duduk di kursi utama ini. Sekarang aku duduk. Kalian akan bagaimana? Arif Pratama, turunlah cepat. Jika tidak, karena tindakan lancangmu ini, seluruh Laut Timur takkan ada tempat untukmu. Maksudmu, orang yang membuatku tak punya tempat hanyalah mereka ini. Benar, kau menyinggung grup Garuda Sakti, menyinggung Paman Cahaya. Hari ini keluarga Rizky bersumpah, di Laut Timur akan melenyapkanmu, Arif Pratama. Menghapusku. Keluarga Rizky tak pantas. Bagaimana jika ditambah keluarga Santos? Dan keluarga Permata. Dan keluarga Wijaya? Hari ini, 4 keluarga besar Laut Timur bersumpah bersama akan menghapusmu, Arif Pratama, dari Laut Timur sepenuhnya. Sekarang kita sudah pantas. Belum. Bahkan majikan kalian, keluarga Cahaya datang juga belum. Kau cari masalah. Nona Cahaya sedang dalam perjalanan. Nanti, aku akan membuatmu berlutut di sini, di panggung tender ini, pada 4 keluarga besar Laut Timur, untuk bersujud minta maaf. Baiklah, mari kita tunggu di sini. Lihat setelah Ratu Cahaya tiba, yang berlutut di sini sebenarnya siapa? Kau, Nona Ratu Cahaya tiba. Bagas Rizky, keluarga Rizky, sambut Nona Cahaya. Kalian sedang apa? Nona Cahaya, kami keluarga Rizky yang kurang. Biar seorang badut mengganggu Anda. Mohon dimaafkan Nona Cahaya. Nona Cahaya, Anda belum tahu. Di pesta ini ada orang gila yang masuk. Dia duduk di kursi yang disiapkan untuk orang penting. Dan dia tak tahu malu berpura-pura jadi orang penting. Sekarang saya suruh orang tangkap dia untuk Anda urus. Anak ini sangat arogan dan sombong. Dia tak hanya menghina 4 keluarga besar, malah menghina keluarga Cahaya. Saya mohon Nona Cahaya, biar saya patahkan tangan dan usir dari Laut Timur. Arif Pratama, lihat itu. Kalau tadi kau mau mengaku salah, 4 keluarga besar akan mencoret namamu dan biarkan kau hidup. Sekarang Nona Cahaya datang, tak ada yang bisa melindungimu. Aku sangat menantikannya. Arif Pratama, kau masih tak mau mengaku salah. Sekarang Nona Cahaya sudah datang. Kalau kau masih keras kepala dan buat Nona Cahaya marah, meski keluarga Melati turun tangan, takkan bisa melindungimu. Putri Melati, di dunia ini, mana ada majikan yang minta maaf pada pelayan? Arif Pratama, aku sungguh ingin tahu. Orang sepertimu, petani kampungan yang dangkal, tanpa asal-usul dan koneksi, hanya demi harga diri. Berani melawan para elit di sini dan menantang sosok yang takkan kau capai seumur hidup. Akhirnya seperti anjing kalah menjual nyawa di sini. Apa sepadan? Ini nasihat terakhirku. Akuilah salah sekarang. Mungkin kau masih bisa selamat. Mereka orang elit. Biar para elit ini tanya Ratu Cahaya. Aku berani mengaku salah. Apa Ratu Cahaya berani menerimanya? Beraninya sebut nama Nona Cahaya. Nona Cahaya, tenanglah. Sekarang aku akan cabut lidahnya untuk melampiaskan amarah Anda. Dasar kampungan. Lihat saja nasibmu. Boleh. Cahaya, aku cuma panggil namamu. Mereka mau cabut lidahku.
Antekmu sangat dominan ya. Arif, diam kau. Kau tahu, kau sudah buat masalah besar. Arif, kau sudah mau mati, masih berani melawan Nona Cahaya. Nona Cahaya, aku mohon, hukum dia mati sebagai peringatan. Dasar tak tahu diri. Nona Cahaya, ini, pergi. Gawat, gawat. Si gila ini sampai membuat Nona Cahaya marah besar. Keluarga Cahaya marah, darah akan mengalir. Kak, kampungan ini sudah menyinggung semua orang. Sebelum Nona Cahaya benar-benar marah, kita cepat pergi saja. Kalau terus begini, keluarga Melati juga tamat. Arif Pratama, aku sudah menasihatimu. Kau cari mati sendiri. Keluarga Melati tak berutang padamu. Ayo pergi. Cahaya dari Laut Timur, mewakili keluarga Cahaya, menghadap Tuan Pratama. Cahaya dari Laut Timur, mewakili keluarga Cahaya, menghadap Tuan Pratama. Berdirilah. Nona Cahaya, apa ini? Mana mungkin? Nona Cahaya, dia itu cuma sampah tak punya apa-apa. Cuma ingin masuk ke keluarga Melati. Kenapa dia bisa disujudai begini? Tuan Pratama, tamu kehormatan keluarga Cahaya. Kalian semua anjing buta? Beraninya kurang ajar pada Tuan Pratama. Sudah bosan hidup? Putri Melati, faktanya sudah di depan mata. Sekarang kau percaya kontrak ratusan miliar yang kukatakan itu benar. Dan kursi utama ini dipersiapkan untukku. Mustahil. Kau cuma si pengemis yang keluarga Melati selamatkan. Seorang pemuda miskin yang ingin mengandalkan keluarga Melati. Mana mungkin kau berubah jadi orang besar yang keluarga Cahaya Laut Timur sangat hormati. Baik, kalau begitu, Cahaya, beritahu dia sendiri siapa aku. Kursi utama hari ini saya siapkan untuk Tuan Pratama. Dengan status Tuan Pratama, dia mau duduk sudah menghargai keluarga Cahaya. Soal keluarga Melati, keluarga kelas 3 Laut Timur. Jika bukan perintah Tuan Pratama, mana pantas kerjasama dengan keluarga Cahaya? Pesanan ratusan miliar ini hanya karena Tuan Pratama ingat masa lalu dan memberikannya sebagai sedekah. Arif Pratama, siapa kau sebenarnya? Kak Arif, ini pasti dia Ratu Cahaya yang memelukkannya. Keluarga Cahaya itu Raja Naga Laut Timur. Kalau tak ada hubungan khusus, mana mungkin Ratu Cahaya begini? Arif, kau jago melayani ya. Bisa buat putri tertua keluarga Cahaya sangat terpesona sampai rela keluarkan pesanan ratusan miliar buat mempopulerkanmu. Sari, lancang, beraninya kau mengomentari Tuan Pratama. Nona Cahaya, aku hormat Anda sebagai pahlawan wanita hebat. Tapi Arif ini, hari ini andalkan keluarga Cahaya, sangat sombong dan arogan. Jika Anda membiarkannya, takutnya merusak nama baik Raja Naga Laut Timur. Kenapa urusan keluarga Cahaya? Sejak kapan keluarga Melati boleh ikut campur? Nona Cahaya, 4 keluarga besar kami pada keluarga Cahaya selalu sangat menghormatimu. Ucapan hari ini hanya tak ingin kau dipipu oleh si tak berguna ini. Tapi hari ini kau membelanya. Takutnya akan merusak nama baik keluarga Cahaya. Demi nama baik keluarga Cahaya, pikirkan baik-baik. Harap Nona Cahaya pikirkan baik-baik. Ratu Cahaya bukan membelaku. Dia cuma baik hati untuk keluarga terkemuka Laut Timur. Cari jalan hidup saja. Dasar pengecut di belakang wanita. Nyangka dirimu orang penting. Aku sering lihat sampah sepertimu. Sok hebat, sok berkuasa. Makin tinggi kau melompat saat Nona Cahaya bosan, makin parah kau jatuh. Arif, cukuplah. Makin kau berlagak hebat, makin terlihat sombong, tahu? Aku, Arif, tak andalkan siapapun. Karena aku adalah sandaranku sendiri. Tuan Pratama tak perlu andalkan orang lain. Kita yang harus andalkan Tuan Pratama. Tuan Pratama benar, aku memang membela keluarga terkemuka. Laut Timur cari jalan keluar. Kalau kalian tahu diri, sekarang minta maaf pada Tuan Pratama. Jika tidak, ucapan Tuan Pratama akan hancurkan keluarga terkemuka Laut Timur. Nona Cahaya, 4 keluarga utama kami selalu patuh pada keluarga Cahaya. Kami sangat hormati Paman Cahaya. Tapi sekarang kau menyuruh kami minta maaf padanya. Apa dia pantas? Nona Cahaya, maaf jujur. Minta maaf padanya. Keluarga Rizky tak bisa. Mas Rizky benar. Nona Cahaya, 4 keluarga besar kami selalu menghormati Paman Cahaya. Tapi kau menyuruh kami minta maaf pada pria ganteng ini. Keluarga Wijaya tak bisa. Keluarga Santoso. Keluarga Permata. Juga tak bisa. Tak bisa. Kenapa 4 keluarga besar mau memberontak? Nona Cahaya,
Maaf, jujur, kau bukan Raja Naga Laut Timur. Kami hormati keluarga Cahaya. Hormati Paman Cahaya, karena kami harap keluarga Cahaya memberikan keadilan. Tapi kau terus membelanya, membuatnya berkuasa. Jika terus begini, kami hanya bisa minta Paman Cahaya memberikan keadilan. Ngapain kau tertawa? Aku tertawa pada kebodohanmu. Raja Naga Laut Timur sudah berganti. Baru kemarin, Wan Kue Cahaya sudah turun tahta. Kini, Raja Naga Laut Timur yang baru adalah Ratu Cahaya. Kau bohong tanpa ragu. Paman Cahaya masih kuat. Membimbing 4 keluarga besar berkembang 30-50 tahun bukan masalah. Mana mungkin mundur? Aku suruh dia mundur. Dia harus tunduk. Kau menghina 4 keluarga besar dan keluarga Cahaya. Nona Cahaya membelamu, kami memang tak berani bicara. Tapi kau hina Paman Cahaya di depan umum. Kau pikir Laut Timur tak ada orang? Nona Cahaya, kau terus membelanya. Kami terima. Tapi dia menghina kami, Paman Cahaya yang terhormat. Kami tak bisa menolerirnya. Dasar orang-orang bodoh. Berani meragukan Tuan Pratama. Buka matamu lebar-lebar. Apa ini? Ini lambang kepala keluarga Cahaya. Segel naga laut. Kemarin ayahku sudah menyerahkan posisinya padaku. Sekarang aku kepala keluarga Cahaya. Aku adalah Raja Naga Laut Timur yang baru. Apa ucapan dia benar? Nona Cahaya, kau malah demi si pecundang ini mencuri segel naga keluargamu. Arif Pratama, kau menghasut Nona Cahaya mencuri segel naga. Apa hukumanmu? Pengawal, cepat tangkap dia. Serahkan ke Paman Cahaya. Siapa berani? Nona Cahaya, kau sungguh bodoh. Benar Nona Cahaya, aku tahu kau ditipu pria tampan ini. Saat aku bawa dia ke depan Paman Cahaya, akan ku bilang dia mencuri segel Laut Timur. Dasar bodoh, kalian semua bodoh. Karena kalian cari mati, aku takkan halangi. Paman Cahaya tiba! Sambut Paman Cahaya. Paman Cahaya. Paman Cahaya. Kami ada laporan untuk Anda. Tak disangka Anda datang sendiri. Ada laporan apa? Arif Pratama di pesta tender ini melakukan 7 kejahatan. Pertama, datang tanpa diundang, mengacaukan pesta tender. Kedua, bicara besar, meremehkan 4 keluarga utama. Ketiga, tak hormat keluarga Cahaya dan Nona Cahaya. Keempat, tak mau diingatkan. Tak tahu diri. Duduk di kursi keluarga Cahaya, kursi utama untuk orang penting. Kelima, memutarbalikkan fakta. Berani menghina Paman Cahaya. Keenam, mencuri segel naga laut keluarga Cahaya. Meremehkan wibawa keluarga Cahaya. Ketujuh, sombong, tak tahu adat. Paman Cahaya hadir, lihat dia malah duduk sendiri di kursi utama. 7 kejahatan ini, tiap-tiapnya pantas dihukum mati. Paman Cahaya, lihat dia. Sampai sekarang, dia tak menyesal. Sangat arogan. Mohon Paman Cahaya hukum mati dia. Sebagai contoh, Paman Cahaya, anak ini asalnya rendahan, sifatnya buruk, pembohong, dan penuh dosa. Dulu gagal jadi menantu keluarga Melati. Kini malah berani mengincar Nona Cahaya. Kami keluarga Santoso mohon Paman Cahaya hukum mati Arif Pratama. Mohon Paman Cahaya hukum mati Arif Pratama. Hukum mati. Menurutku kalian yang pantas dihukum mati. Paman Cahaya, apa maksud Anda? Wan Kue Cahaya. Wan Kue Cahaya. Aku sudah muak dengan sandiwara ini. Sudah saatnya berakhir. Baik. Arif, itu Paman Cahaya. Kau cari mati. Arif, kau cari mati sialan. Nama Raja Naga Laut Timur, beraninya kau sebut langsung. Para paman, Arif di sini berkali-kali menghina Paman Cahaya. Jika 4 keluarga utama kita tidak bertindak, apa dia menganggap kita lemah? Paman Cahaya, biar saya mencincang bocah ini dan hancurkan jadi abu untuk Paman Cahaya agar lega. Mati begini terlalu mudah baginya. Jebloskan dia ke penjara 9 neraka keluarga Wijaya, biar dia tak bisa hidup dan tak bisa mati. Keluarga Permata baru menciptakan racun bernama pil racun 1000 semut. Pas untuk diuji cobakan padanya. Benar Paman Cahaya, asal Anda memberi perintah, 4 keluarga besar Laut Timur pasti akan membuat Arif hancur sepenuhnya. Paman Cahaya, Anda kenapa?
Tuan Pratama, saya gagal mendidik bawahan. Soal hari ini saya pasti akan beri penjelasan. Berdirilah. Paman Cahaya, dia berbuat 7 kejahatan berat. Anda tak memarahinya, malah berlutut padanya. Dasar sampah. Berani lancang di depan Tuan Pratama. Cepat ke sini, minta maaf pada Tuan Pratama. Paman Cahaya, Anda sungguh ingin kami minta maaf pada sampah tak berguna? Benar. Paman Cahaya, aku tak tahu apa Anda dan sampah ini ada hubungan. Tapi perbuatannya hari ini, semua orang di sini melihatnya. Anda menyuruh kami minta maaf padanya. Jika hal ini tersebar, mana harga diri Paman Cahaya? 4 keluarga utama akan jadi bahan tertawaan. Paman Cahaya, bukan 4 keluarga besar ingin menentang Anda. Hanya demi Paman Cahaya, kami siap berjuang, walau harus mati. Tapi, Anda menyuruh kami minta maaf pada bajingan ini. Itu akan merendahkan harga diri Paman Cahaya. Paman Cahaya, Anda harus pikirkan gambaran besar. Mohon Paman Cahaya pikirkan gambaran besar. Paman Cahaya, sebelum Anda datang, dia bicara sembarangan di sini. Katanya Anda akan turun tahta dan serahkan posisi kepala keluarga pada Nona Cahaya. Ini sangat lancang. Arif Pratama harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Cuma kau berani membentak di depan Tuan Pratama. Kemarin aku serahkan posisi kepala keluarga Cahaya pada Cahaya. Kenapa? Kalian keberatan? Tak berani. Mulai sekarang, Cahaya adalah Raja Naga Laut Timur. Kalian tak terima? Tak berani, tak berani. Kurasa aku terlalu baik, membuat hidup kalian terlalu enak. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, keluarga Cahaya tak akan lagi melindungi 4 keluarga besar, Rizky, Santoso, Wijaya, Permata. Baik. Kau harus cari cara. Gimana ini? Paman Cahaya, jangan. Kami salah. Benar. Kami salah. Kalau sudah tahu salah, cepat minta maaf pada Tuan Pratama. Tuan Pratama, hari ini saya buta menyinggung Anda. Sekarang saya minta maaf. Mohon maafkan kami. Tuan Pratama, ini salah paham. Kami cuma percaya omong kosong keluarga Rizky. Keluarga Wijaya minta maaf pada Anda. Ternyata cuma salah paham. Benar, cuma salah paham. Keluarga Permata juga minta maaf. Mohon maaf. Keluarga Rizky, tunggu. Rizky sering menentang Tuan Pratama dan kurang ajar. Tak terampuni. Sebagai ayah, saya gagal mendidiknya. Tuan Pratama, mohon izinkan saya menghukum keluarga Rizky. Izinkan. Baik. Kumumkan keluarga Rizky hancur mulai hari ini. Di wilayah Nusantara, dilarang berbisnis, dilarang jadi pejabat. Keluarga Rizky akan musnah. Mustahil. Sangat mustahil. Kalian semua penipu. Dia cuma menantu menumpang. Kekuasaan keluarga Rizky besar. Kalian akan kubunuh semua. Ratu Cahaya. Menjijikkan. Bawa mereka pergi. Baik. Arif Pratama, kubunuh kau. Tuan Pratama, bagaimana dengan yang tersisa? Bukankah mereka bilang cuma salah paham? Benar, cuma salah paham. Menurutku, lebih baik keluarkan mereka dari Laut Timur. Tuan Pratama, Anda bercanda. Tuan Pratama, jangan bercanda. Dikeluarkan ini, itu hal besar. Jangan bercanda. Apa aku terlihat sedang bercanda? Tuan Pratama, malam ini memang kami yang salah. Tapi Anda mau keluarkan kami? Apa tidak terlalu berat? Tuan Pratama, bagaimana kalau begini? Kami sudah menyinggung Anda. Anda minta kompensasi. Apakah Anda mau perusahaan mobil atau harta karun? Kami bisa penuhi semua. Dan kami juga berutang budi pada Anda. Jika kelak Anda butuh, kami akan membantu. Bagaimana? Tadi, saat kalian bersekutu dan ingin mencabut namaku, kenapa aku tak lihat kalian bilang itu terlalu berat? Bukannya kau mau mengurungku? Dan kau bukannya mau mengujiku obat? Kami cuma bercanda, kan? Aku tak ada mood main-main dengan kalian. Tuan Pratama, apa masalah hari ini sungguh tak bisa dibahas lagi? Menurutmu? Biar ku beri saran. Dalam berbuat, harus tinggalkan jalan keluar. Mau menelan 3 keluarga besar kami, tak takut giginya patah. Tuan Pratama tahu, mengangkat wortel pasti bawa lumpur.
Hubungan 3 keluarga besar Laut Timur sangat rumit. Satu gerakan bisa mengubah semuanya. Maaf jika kurang sopan, bahkan jika Paman Cahaya mau mencabut nama 3 keluarga besar kami sekaligus, tak akan semudah itu. Paman Cahaya, aku tahu Pak Wijaya banyak bicara, tapi ada hal yang harus kuutarakan. Arif Pratama, kau bisa dihormati Paman Cahaya, itu karena taktik. Tapi biar ku beritahu, 3 keluarga besar kami bukan mainan tanah liat. Pak Wijaya, tahu apa yang kau katakan? Paman Cahaya, Anda Raja Naga Laut Timur. 3 keluarga besar ini, semua Anda yang membangun. Kami harus menghormati Anda. Itu pasti. Tapi dia, bagaimana dia bisa duduk di posisi ini? Itu Anda yang memberikannya. Anda bisa saja mengikat seekor anjing di posisi ini. Demi Anda, kami tetap akan hormat, kan? Tapi hari ini berbeda. Anjing ini mau nyawa kami. Apa kami harus pasrah biar digigit? Kepala keluarga Wijaya, benar. Paman Cahaya, tidak. Anda mau 3 keluarga besar ini minta maaf dan ganti rugi padanya. Itu wajar. Tapi dengan satu ucapan Arif Pratama, mau mencoret 3 keluarga besar ini, itu mustahil. Paman Cahaya sangat kejam niatnya. 3 keluarga besar ini telah lama mengabdi dan jadi tangan kanan Anda. Walau sebelumnya kami tak sengaja menyinggungnya, tapi kini dia memutus tangan Anda. Harus dihukum. Harus dihukum. Paman Cahaya, Anda harus sadar, dia ingin memanfaatkan nama keluarga Cahaya buat onar dan kacaukan Laut Timur. Sepertinya dia punya niat lain. Dia ingin Anda tak punya orang yang bisa diandalkan. Saya tak akan pernah setuju. Tak terima. Tak terima. Tak bisa terima. 1 menit, 3 keluarga besar kalian akan bangkrut. Sungguh konyol. Bikin kami bangkrut dalam 1 menit. Dewa pun tak bisa. Dasar bodoh, asal Tuan Pratama bertindak menghabisi 3 keluarga besar. 1 menit pun lebih dari cukup. Kalau kalian patuh pada Tuan Pratama, masih bisa selamat. Tapi sekarang, 3 keluarga besar sudah tamat. Tuan Cahaya, aku tahu Anda memujinya. Tapi Anda tak perlu bicara omong kosong begini. Aku tak percaya. Akar 3 keluarga kita ratusan tahun bisa dihancurkan Arif Pratama dalam 1 menit. Yang lain kita abaikan dulu. Tapi Tuan Pratama ini pintar juga bercanda. Apa? Saham keluarga Wijaya runtuh. Kami bangkrut. Keluarga Santoso juga bangkrut. Keluarga Permata juga. Ini Paman Cahaya. Tunanganku, Ayu Wirawan, menghapus 3 keluarga besar Laut Timur, apa sulit? Ini ternyata konglomerat utama Nusantara, keluarga utama Wirawan. Arif Pratama ini tunanganku, Ayu Wirawan, menantu keluarga utama Wirawan. Hancurkan akar kalian itu sangat mudah. Keluarga utama Wirawan sangat berkuasa. Setiap gerakannya bisa mengguncang Nusantara. Rakyat bilang Nusantara yang luas ini hanya milik keluarga Wirawan. Selama ini ada rumor, keluarga utama Wirawan ini dibantu Dewa Nusantara dan didukung Gunung Satria. Juga diizinkan pemimpin Satria untuk mengawasi nasib negara. Mustahil. Mana mungkin dia dengan raksasa keluarga utama Wirawan ada kaitan. Sangat mustahil. Mungkin atau tidak, apa urusannya dengan semut sepertimu? Bawa hadiah tunangan. Hadiah tunangan keluarga utama Wirawan tiba. Keluarga utama Wirawan memberi Tuan Arif Pratama 1 mobil mewah Jerman, 1 hunian mewah utama, dan perjanjian hibah grup Cakrawala. Hanya sedikit niat baik, semoga Tuan Pratama suka. Ternyata kamu. Ternyata kau masih ingat aku. Perkenalkan secara resmi, aku dari keluarga utama Wirawan, Ayu Wirawan, dan aku ini akan menjadi istrimu. Ini benar, keluarga utama Wirawan. Cuma pendapatan grup Cakrawala setahun sama dengan total harta 3 keluarga besar kita. Dia asal memberikan. Keluarga utama Wirawan sungguh mengerikan. Aku, Pak Wijaya, salah menilai. Ternyata di belakangnya keluarga Wirawan. Pantas Paman Cahaya sangat hormat padanya. Pak Permata, Pak Santoso, maaf, 3 keluarga besar kita tamat. Tuan Pratama, maaf aku buta. Anda menyingkirkan keluarga Wijaya Laut Timur, aku terima.
Tapi mohon ampunilah kami. Jangan seperti hukuman keluarga Rizky menutup jalan keluarga Wijaya di dunia politik dan bisnis. Tuan Pratama, mohon ampunilah kami. Benar, benar. Jika keturunan kalian berakhlak baik, kuizinkan. Terima kasih. Apa kau datang hari ini? Bukan untuk melangsungkan pertunangan. Sudah kubilang, aku datang ke keluarga Melati bukan untuk melangsungkan pertunangan. Aku datang untuk batal tunangan. Aku ke keluarga Melati hanya untuk dua hal. Untuk balas budi Paman Melati yang pernah menolongku, melindungi keluarga Melati. Dan untuk batal nikah. Kenapa tak jelaskan padaku? Aku sudah bilang berkali-kali. Siapa yang dengar? Serahkan sisanya pada kalian. Ya, Nona Ayu, sekarang bisa beritahu aku soal urusanmu. Tuan Pratama, aku siapkan minuman. Mari bicara sambil minum. Baik, silakan. Tunggu. Arif Pratama, ucapanmu tadi, aku, Melati, tak terima. Kau bilang bisa lindungi keluarga Melati, dan kau yang mau batal nikah denganku. Kau merasa sangat hebat, tapi apa kau pernah berpikir, kalau hari ini tanpa wanita ini, kau takkan bisa keluar dari pintu lelang ini. Kau tampak punya harta dan kuasa. Tapi itu cuma sedekah orang lain. Kalau kau terus bergantung pada orang lain, maka jalanmu takkan lama. Mari kita lihat saja. Tuan Pratama, abaikan dia, ayo pergi. Lihat saja, nanti aku akan buktikan padamu. Harus andalkan diri sendiri. Sekarang tak ada orang. Bisa kita bahas tujuan sebenarnya kau mencariku, Nona Ayu. Tuan Pratama, apa maksud Anda? Nona Ayu, kenapa aku tak tahu aku dan keluarga utama Wirawan pernah bertunangan? Tuan Pratama, pernikahan kita ditetapkan kakek Pratama dan ayahku. Detailnya aku juga tak tahu. Aku datang hari ini untuk penuhi janji. Benar, ayahku yang menjodohkanku. Tapi, Nona Ayu, saat ini aku punya tugas berat. Sebelum selesai, aku belum mau nikah. Maaf. Apa Nona Ayu ada masalah? Tuan Pratama, sejujurnya, belakangan ini, ayahku entah kenapa kena penyakit misterius. Keluarga Wirawan berusaha keras cari dokter hebat tapi tak bisa sembuhkan. Kini, kondisi ayahku makin parah. Hidupnya terancam. Beberapa hari lalu, penyakitnya makin parah dan tak bisa bangun. Aku tahu Anda pewaris Gunung Satria, ahli segala ilmu dan menguasainya semua. Aku datang untuk menikah dengan Anda hanya untuk mohon Anda selamatkan ayahku. Asalkan Anda bisa selamatkan ayahku, Ayu siap berkorban apapun. Nona Ayu, bangunlah. Duduklah. Nona Ayu, karena ayahku dan Paman Wirawan pernah menjodohkan kita, itu sudah cukup membuktikan kedua keluarga kita punya ikatan. Kini Paman Wirawan sakit parah, saya wajib menyelamatkannya. Saya setuju. Gawat, ada aura dewa asing. Silakan masuk, Tuan Pratama. Ayu, ayah sakit parah. Kau malah tak menjaganya. Malah bawa pria asing ke rumah. Tak tahu malu. Maya, dengar ya. Ini tabib sakti yang kutemui untuk mengobati ayah. Kalau kau ganggu pengobatannya, aku akan memprosesmu. Wah, dari mana kau dapat orang kampungan ini? Sudah zaman apa ini masih bawa pedang rusak, mau pura-pura tabib sakti? Kalau mau menipu, siapkan modalnya. Kelihatan miskin. Gimana mau obati ayahku? Kau. Obati paman lebih penting.
Jangan urus penyakit ayah. Aku sudah panggil tabib sakti Inggris Raya, Tuan William. Tuan William sangat hebat. Pasti bisa menyelamatkan ayah. Penipu yang kau bawa ini, mending pulang saja. Aku, Dr. William, dokter medis dari Cambridge dan Harvard dengan gelar master, pasti bisa sembuhkan Tuan Wirawan. Nona Ayu, sekarang sudah abad 21. Percayalah pada ilmu medis barat. Medis Tiongkok cuma trik penipu. Benar, kakek Wirawan tak sakit. Tapi dirasuki dewa asing. Jika dibiarkan dewa asing turun ke tubuh kakek, maka di sekitar keluarga Wirawan takkan ada yang hidup. Aku bisa obati Paman Wirawan, dia tak bisa. Sungguh konyol. Aku punya tim profesional, peralatan mahal. Lalu apa yang kau punya? Pedang di punggungmu? Pantas telingaku berisik. Ternyata lalat busuk sepertimu belum pergi. Yang dibawa Tuan William adalah alat tercanggih Inggris Raya. Bernilai miliaran, bisa mendeteksi semua penyakit. Kalau kau dijual, uangnya tak cukup bayar sisa alat ini. Aku sarankan, jangan bikin malu di sini. Cepat pergi sebelum aku marah, atau kubunuh kau. Tuan William, jangan pedulikan penipu ini. Silakan lewat sini, obati ayahku dulu. Tenang, karena sudah janji padamu, aku tak akan ingkar janji selamatkan Paman. Ayah, ayah, Maya, kalau ayah celaka hari ini, kubunuh kau. Kok bisa begini? Tidak mungkin, ini tak mungkin. Bukankah kalian dokter hebat Inggris Raya? Tuan Pratama, kumohon cepat selamatkan ayah. Nona Ayu, hal sepele, mundur dulu. Ilmu rahasia Gunung Satria 7 Bintang pulih. Kekuatan langit diarahkan pedang penakluk dewa. Keluarlah. Lihat. Ayah sudah sadar. Ayu. Ayah, akhirnya aku bisa menyembuhkan ayah. Maya, kau tak tahu malu. Diam. Ayah, aku. Ayah, sejak ayah sakit parah, Ayu pergi dari rumah dan tak peduli ayah. Saat ayah diambang maut, dia bahkan membawa pria asing untuk mencelakai ayah. Untung aku bisa menolong dan memanggil Dr. William dari Inggris Raya. Dr. William berjuang keras sampai muntah darah untuk menyembuhkan ayah, tapi Ayu malah menghinaku. Anak durhaka sekeji dia. Ayah harus mengusirnya dari keluarga Wirawan. Benar, Tuan Wirawan. Saya dan tim saya berjuang keras menyembuhkan Anda. Ayah tak tahu. Saat itu ayah kritis. Dr. William berjuang keras menyembuhkan ayah, tapi Ayu tak peduli. Bahkan mengirim kekasihnya untuk mencelakai ayah, membuat ayah hampir tewas. Maya, kau mengfitnah. Ayah, jangan dengar hasutannya. Jelas Tuan Pratama yang menyembuhkan ayah. Tuan Wirawan, saya bisa bersaksi untuk Nona Maya. Karena saya membongkar identitas penipu ini. Saat kami mengobati Anda, dia sengaja membalas dendam dan merusak alat saya. Untung ayah dilindungi Tuhan. Dr. William berjuang keras baru menyelamatkan ayah dari kematian. Ayah, Ayu sebagai putri sah keluarga Wirawan malah memalukan keluarga, bersekongkol dengan orang luar dengan alasan mengobati, berniat mencelakai ayah dan berebut harta keluarga. Anakmu mohon, ayah seperti Ayu, anak durhaka yang kejam, harus dicabut hak warisnya dan diusir dari keluarga. Soal pria tak jelas ini, dia bersekongkol dengan Ayu, mau mencelakai kepala keluarga dan merusak alat Dr. William miliaran, harus dihukum mati. Ayah, kenapa memukulku? Diam kau. Ayah sudah hilang akal. Dia... Anak durhaka. Kau pikir aku pingsan? Kau bisa memutarbalikkan fakta dan bicara sembarangan. Dengar ya. Ayah,
saat aku sakit ini, meski aku terbaring, tak bisa gerak, tak bisa bicara, tapi kesadaranku sangat jernih. Semua yang kalian katakan, aku tahu semuanya. Nyawaku diselamatkan, Tuan Pratama. Kalian ini siapa? Berani merebut jasa? Tuan Wirawan, ini ulahnya. Dia memaksaku menipumu. Kau, ayah, jangan dengarkan dia. Aku cuma ingin di depan ayah membuktikan diriku. Ini cuma kelalaian. Kelalaian. Belum tentu. Paman Wirawan masih ingat asal lukisan di samping ranjang paman. Kau pikir kau siapa? Kau tak berhak bicara. Maya, aku peringatkan. Berani kurang ajar pada Tuan Pratama, aku patahkan kakimu. Anak durhaka ini yang menggantungnya di kamarku. Beberapa hari lalu, katanya dia membayar mahal mendapatkan pusaka dari gereja barat. Dia bilang, itu lukisan dewa yang bisa melindungi kesehatanku. Tapi tak disangka, sejak lukisan ini digantung di kamarku, kepalaku terus pusing. Tak lama aku jatuh sakit. Dia juga membujukku untuk menyingkirkan Ayu dan jadikannya pewaris. Maya, aku tak menyangka. Kalau kau jahat padaku tak apa, kau bahkan tega pada ayah. Bukan aku tidak, ayah. Aku juga ditipu. Mana mungkin aku mencelakai ayah? Aku tidak. Pengawal! Anak durhaka yang mencelakai ayahnya ini, serb dia keluar. Usir dari keluarga. Mulai sekarang, aku, Pak Wirawan, tak punya putri bernama Maya. Dan kau si bule, kau menghina Tuan Pratama, meremehkan warisan Nusantara, menghina pengobatan tradisional. Dosamu tak terampuni. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Usir dari Nusantara. Kak Arif, penyakit ayah hari ini, berkat bantuanmu yang luar biasa. Sebenarnya aku juga punya penyakit tersembunyi. Bisakah kau mengobatiku? Nona Ayu, wajahmu tampak segar, kulitmu putih bersinar, tak terlihat punya penyakit tersembunyi. Kan sudah kubilang tersembunyi. Tuan Pratama, tidur nyenyak kemarin. Terima kasih, Paman. Saya tidur nyenyak. Bagus, syukurlah. Kondisi saya baru sembuh kemarin. Pesta ini disiapkan buru-buru. Tak bisa menjamu Tuan Pratama dengan baik. Begini, bagaimana kalau Tuan Pratama tinggal di sini beberapa hari lagi? Biar Ayu menemani Anda, biar Anda bisa menikmati pemandangan di sini. Bagaimana? Benar, Kak Arif. Wilayah keluarga Wirawan ada banyak tempat seru. Ada banyak pemandangan unik, menantang dan seru. Aku bisa membawamu menikmatinya satu persatu. Tak usah. Terima kasih atas niat baik kalian. Saya hargai itu. Tapi saya ada urusan penting perguruan, tak bisa telat. Setelah semuanya beres, saya akan mengganggu kalian lagi. Janji ya? Janji. Ayo makan. Pedang penakluk dewa merasakan aura dewa asing. Arah ini ke keluarga Melati. Gawat, keluarga Melati dalam bahaya. Tak ada orang. Sudahlah, biarlah. Mata langit terbuka. Aneh, kenapa di aura keluarga Melati ada sedikit aura dewa asing? Arif Pratama, kenapa kau di sini? Kau si kampungan, gagal menipu kami, malah mau curi. Kenapa? Ayu Wirawan cepat bosan padamu, status dan hartamu ditarik. Kembali jadi apa adanya, malah mau mencuri di keluarga Melati. Kak, cepat lapor polisi, biar polisi tangkap dia. Kak, kenapa diam saja? Apa kau lupa di tender kemarin bagaimana dia menghina keluarga Melati?
Ada apa ini? Kenapa saat keluarga Melati pulang, aura dewa asing itu langsung menghilang? Anehnya, ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Sepertinya ini perlu dipikirkan matang-matang. Aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Dia diam saja, pasti dia merasa bersalah. Dia tertangkap basah, mau berdalih apa lagi? Cepat bawa dia ke pejabat. Tunggu. Ibu, meski Arif itu miskin dan oportunis, tapi dia jujur, bukan orang pencuri. Tante, saat pertama saya datang, sudah saya bilang. Datang ke keluarga Melati, tujuannya utamanya balas budi. Harap kalian mengingat Paman Melati yang menyelamatkanku. Beri saya kesempatan balas budi. Pengemis mau balas budi? Tak bikin repot sudah bagus. Konyol sekali. Kau balas budi keluarga Melati. Kau pantas. Hari ini aku bicara langsung saja. Keluarga Melati tak butuh balas budimu. Cepat pergi dari sini. Aku belum bisa pergi, keluarga Melati ada. Ibu, bagaimanapun juga, keluarga Pratama dan Melati sudah lama akrab. Keluarga Melati ini terhormat. Kalau kita mengusirnya, orang luar bukankah akan bilang kita tak kenal budi? Lebih baik kita biarkan dia tinggal. Kak, kok bisa menampung orang ini? Bukankah ini memancing masalah? Sudah Sari, ini soal harga diri keluarga Melati. Keputusanku sudah bulat, jangan bujuk aku lagi. Tapi, Arif Pratama, kalau mau tinggal, harus buang tahayulmu itu dan kebiasaan membualmu. Begitu juga gaya sok hebatmu harus berubah juga. Kau setuju? Jangan-jangan kejadian aneh keluarga Melati berkaitan dengan gelang ini. Baik, aku setuju. Arif Pratama, kali ini aku akan melatih sifatmu. Biar kau paham bahwa kemampuan sendiri yang utama. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Bersihkan kamarmu sendiri. Jangan keluyuran sembarangan. Dan lagi, kalau kau berani berniat buruk pada aku dan Sari, kau tamat. Paham. Nona Melati, boleh kutanya? Aku lihat, baik saat rapat bisnis, pulang, bahkan saat tidur, kau tak pernah melepas gelang giok ini. Apa itu sangat berharga? Kenapa? Apa kau mau mencuri gelang giokku? Bukan. Aku cuma dari desa, tak banyak tahu. Kulihat kau sangat menghargainya, jadi ingin tanya. Cukup rasa penasaranku. Gelang giok ini bukan barang berharga. Cuma, ini dari ayahku saat hidup, hadiah ultah untukku. Ke kantor, acara bisnis atau buat kontrak. Aku selalu memakainya. Seolah ayahku selalu menemaniku. Aku juga ingin dia lihat betapa hebat putrinya. Nona Melati, aku mau minta tolong. Katakan. Bisa tolong lepasin itu, biar aku lihat. Sepertinya kau benar ingin mencuri gelang giokku. Arif Pratama, dengarkan aku. Lupakan saja niat itu. Gelang giok ini titik lemahku. Jangan sentuh. Kalau masih ingin tinggal di keluarga Melati, kau lebih baik kau jaga sikap. Sepertinya sumber aneh keluarga Melati ada di gelang giok ini. Tapi Melati sangat waspada. Aku harus tinggal di keluarga Melati, cari kesempatan lain. Tenang, Paman Melati. Aku pasti melindungi keluarga Melati. Makan terus, cuma bisa makan. Pagi-pagi bikin kesal. Aku nggak makan. Bu, kenapa ibu yang pergi? Yang harus pergi si pemakan gratis ini. Benar. Kenapa aku yang harus pergi? Kamu. Berdirilah. Ku bilang berdiri. Mulai hari ini, masak, cuci, bersih-bersih, semua harus kau lakukan. Keluarga Melati tak biarkan orang nganggur. Kalau tak sanggup, cepat pergi sana. Bu, keluarga Melati dan Pratama setidaknya teman lama. Bu suruh Arif di keluarga Melati cuci dan masak. Kalau sampai tersebar, yang malu keluarga Melati. Menurutku, kita tak hanya harus carikan dia kerja, tapi juga kerjaan yang terhormat. Sepertinya di perusahaan kita carikan dia posisi. Dasar pengemis, apa statusnya? Mau masuk grup Melati? Aduh, Bu. Oh gitu, mana bisa keponakan Arif menderita. Turuti kata Sari, masuk perusahaan.
Benar, departemen penagihan kita sedang butuh manajer. Menurutku, Arif mulutmu lancar, cocok sekali. Benar, keluarga Melati gagal dapat pesanan puluhan miliar keluarga Cahaya. Sekarang dana kita sangat kurang. Arif, bukannya kau selalu bilang mau balas budi? Ku beri kau kesempatan. Sari, grup naga hitam ini belum bayar utang 500 miliar kan? Benar, Bu. Uang ini sudah lama tak tertagih. Arif, grup naga hitam berutang 500 miliar. Tagihlah utangnya. Kalau tak bisa, tak usah kembali. Bu, grup naga hitam ini anak perusahaan grup Garuda Sakti. Tuan Gunawan yang mengurusnya itu sangat tangguh. Bu suruh Arif pergi, bukannya ini sengaja menyulitkannya. Karena Bu Ratna sudah bicara, aku akan patuh. Aku ke grup naga hitam sekarang untuk menagih utang ini. Arif, jangan nekat. Grup naga hitam ini sangat rumit. Itu tak bisa kau hadapi. Turuti aku. Kak, menurutku Arif sangat hebat. Dia kan kenal putri sulung keluarga Wirawan. Menagih utang hal sepele ini pasti mudah bagi Arif. Benar kan? Arif, jangan nekat. Kau tak bisa urus ini. Harga diri bisa dibangun lagi, tapi nyawa cuma satu. Benar. Keponakan Arif, meskipun aku tidak bilang begitu, jangan sampai utangnya tak tertagih dan nyawamu melayang. Itu tak sepadan. Utang ini pasti akan kutagih kembali. Tenang, aku takkan apa-apa. Kamu, Arif, aku tak peduli. Naik, asal tahu. Aku cuma takut kamu menyinggung grup naga hitam, bukan khawatirkan keselamatanmu. Oke, aku tahu. Makasih ya. Soal menagih utang, biar aku saja. Tunggu di sini, biar tak repot. Bukankah ini wanita tercantik Laut Timur, Nona Melati? Bertemu adalah takdir. Apa Nona bersedia menemaniku makan? Tuan Muda Rama, aku ada urusan penting. Maaf, tak bisa. Tuan Muda Wirawan, kami dari keluarga utama Wirawan. Di seluruh Nusantara, dia bisa berbuat sesukanya. Dia menghargaimu, mengajakmu makan, jangan tak tahu diri. Jangan bertindak kasar pada si cantik ini. Yang bijak tahu keadaan. Hari ini, asalkan kau layani aku dengan baik, aku jamin keluarga Melati makin sukses. Jangan sentuh aku. Kau terlalu sombong ya. Onawal, bawa dia pergi. Ku buat kau mati. Arif, kau ini pria atau bukan? Cuma diam saja ya. Patahkan tangan ini, lalu berlutut minta maaf padanya. Apa katamu? Ini lelucon terlucu yang pernah aku dengar. Anak ini gila ya. Kalau sekarang kau patahkan kedua tanganmu, lalu berlutut, sujud 100 kali pada Tuan Muda Rama. Mungkin Tuan Muda Rama bisa melepaskanmu. Beraninya kau sentuh orangku. Habisi dia. Habisi dia. Awas. Kau jago berantem ya? Jago berantem buat apa? Dengar ya. Aku dari keluarga utama Wirawan. Keluargaku sangat berkuasa. Berani sentuh aku, gerak jari saja bisa habisi keluargamu. Anggota keluarga utama Wirawan. Keluargamu berkuasa ya. Mau habisi keluargaku. Berani bilang namamu. Kalau hari ini kau tak membunuhku, kita lihat nanti. Ayu, aku baru pukul kerabat keluarga Wirawan. Dia bilang mau habisi keluargaku dan mau balas dendam. Gimana nih? Siapa kau sialan? Entah dari lubang mana dasar kampungan. Masa kau kenal Putri Sulung? Kau dengarkan. Sini, kalian ngobrol. Rama. Apa katamu? Putri? Putri Sulung? Mana berani memaki Anda? Aku akan minta maaf ke Pak Pratama. Aku minta maaf ke Pak Pratama. Putuskan kedua tanganmu. Berlutut dan minta maaf padanya.
Bukannya kamu yang minta aku membalasnya. Kok malah kamu yang marah? Arif Pratama, kamu lupa janjimu padaku ya? Kan ku bilang jangan andalkan orang lain. Kamu malah menelepon Ayu Wirawan. Kalau panggilan ini hari ini tak terhubung, apa kamu pikirkan akibatnya? Oh, aku telepon Ayu Wirawan. Kamu cemburu? Kamu Lihat, kamu cemburu. pulang sendiri, jangan tunggu aku. Memang pantas jomblo. Wah, angin apa yang membawa wanita tercantik nomor 1 di Laut Timur, Nona Melati, ke grup Naga Hitam? Tuan Gunawan, grup Naga Hitam berutang 500 juta kepada keluarga Melati. Sekarang sudah lewat jatuh tempo. Aku datang hari ini untuk bicara denganmu soal pelunasan utang. Oh, ingatanku ini ya. Kalau hari ini Anda tak datang, aku hampir lupa soal ini. Cuma 500 juta. Bagi grup Naga Hitam, itu hal kecil. Ayo, kita ngobrol sambil minum. Tuan Gunawan, tak perlu minum. Kita cepat selesaikan masalah ini. Minum hanya untuk bicaranya lebih lancar. Ayo, minumlah demi Tuan Gunawan. Tuan Gunawan, saya tak minum. Minumlah sedikit. Apa-apaan Anda? Sudah kubilang saya tak minum. Dasar tak tahu diri. Beraninya menolak aku. Dengar ya, keluarga Melati di Laut Timur cuma keluarga kelas 3. Grup Naga Hitam kami bisa pakai uang keluarga Melati. Itu keberuntungan besar kalian. Beraninya datang menagih utang. Cari mati. Apa-apaan Anda? Jangan macam-macam. Lari? Nona Melati, bukannya hari ini kau datang menagih utang? Kenapa lari? Aku tak mau. Uang ini aku tak mau. Lepaskan aku. Pergi. Aku sarankan sebaiknya kau layani aku dengan baik. Utang 500 miliar rupiah ke keluarga Melati akan kubayar. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Sialan, siapa si bodoh ini? Beraninya ganggu kesenanganku. Satpam! Satpam! Apa ini? Ulah Dewa Iblis. Pergilah duluan, biar aku yang urus. Tidak, aku tak bisa tinggalkanmu. Jangan khawatir, aku malah tak bebas kalau kau di sini. Pergi. Aku marah sekali. Marah sekali. Patahkan tangan dan kakinya. Potong kepalanya. Aku ingin jadikan tumbal. Bocah sialan. Beraninya buat onar di grup Naga Hitam. Kau tahu siapa aku? Aku wakil direktur grup Naga Hitam. Di bawah satu orang, di atas semua orang. Bocah, kau menyinggungku. Berarti menyinggung grup Naga Hitam. Ya. Kekuatan surgawi, hancurkan segalanya. Bocah, kau berani menghancurkan patungku? Kubunuh kau. Bocah, kau tahu di balik grup Naga Hitam ada Garuda Sakti. Keluarga Cahaya adalah Raja Naga Laut Timur. Kau menyinggungku, keluarga Cahaya takkan melepaskanmu. Oh iya? Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Panggil orangmu sekarang. Aku ingin lihat bagaimana kau menyusahkan aku. Bocah, berani sebut namamu? Tak perlu menyamar, tak perlu menutupi identitas. Namaku Arif Pratama. Halo, Tuan Widodo. Ini Gunawan muda. Ada seorang kampungan tak tahu diri. Dia tak hanya meremehkan Anda,
tapi juga menghina keluarga Cahaya. Dia bilang namanya Arif Pratama. Apa? Anda sedang melapor ke Ibu Cahaya. Dan sebentar lagi akan datang bersama Ibu Cahaya. Baik. Aku akan awasi bocah ini. Bocah, kau tamat. Sebentar lagi Tuan Widodo dan Presdir Garuda Sakti, kepala keluarga Cahaya, akan datang. Nanti, bukan dengan berlutut minta ampun bisa menyelesaikannya. Oh ya? Aku tunggu. Dengar ya, biarpun kau hebat, tapi di depan kekuatan mutlak, itu tak berarti apa-apa. Nanti ku buat kau sadar betapa lemah pukulanmu. Ibu Cahaya, Tuan Widodo tiba. Ibu Cahaya, Tuan Widodo, akhirnya Anda tiba. Ini dia bocah itu. Dia tak hanya meremehkan grup naga hitam, tapi juga menghina keluarga Cahaya. Dia harus dihukum berat. Ibu Cahaya, tenanglah. Saya tahu keluarga Cahaya mulia. Tak boleh dilanggar. Ini dia bocah itu. Dia tak tahu diri. Berani menghina keluarga Cahaya. Sungguh membuat marah. Tapi Ibu Cahaya, kita tak perlu marah pada orang rendahan ini. Ibu Cahaya, ini memang salah pengawasanku. Membiarkan sampah ini bisa menghina naga hitam dan Garuda Sakti. Serahkan anak ini padaku. Akan kuberi pelajaran. Nanti Anda pasti puas. Tentu aku melakukannya agar Nona Cahaya tenang. Buatku tenang. Kau malah bikin aku kesal. Bocah, kau tamat. Hari ini kau cari masalah besar. Kau buat Nona Cahaya marah. Hari ini kau tamat. Tuan Widodo, apa yang Anda lakukan? Ini memang salah saya. Tapi Anda berdua harusnya menghukum orang luar dulu. Orang luar? Cahaya menghadap Tuan Pratama. Cahaya gagal mengatur bawahan. Mohon hukumlah saya. Tuan Pratama, ini bukan salah Nona Cahaya. Bawahan ini yang buta. Salah pilih orang. Mohon hukumlah saya. Berdirilah. Baik. Dia cuma orang udik buta. Kenapa kalian berlutut padanya? Kau pikir kau siapa? Berani lancang pada Tuan Pratama. Tuan Pratama, tamu kehormatan keluarga Cahaya. Bahkan ayahku, Wan Kue Cahaya, harus berlutut menghadapinya. Orang yang kami anggap dewa, malah dihina oleh sampah sepertimu. Tuan Pratama, bukan. Pak Pratama, tolong maafkan saya. Anggap saja saya angin lalu. Tolong lepaskan saya. Merepotkan, suruh dia pergi. Pergi. Ratu Cahaya, aku beri kau satu tugas. Selidiki Laut Timur dengan segala cara. Temukan asal dewa asing. Bawahan Ratu Cahaya siap melaksanakan. Tuan Pratama, kartu ini berisi 1 miliar rupiah, 500 juta rupiah utang keluarga Melati. Sisa 500 juta rupiah untuk kompensasi keluarga Melati. Aduh Kak, tenang saja. Dasar kampungan itu pasti aman. Hei Sari. Arif Pratama, kamu gak apa-apa? Gak terluka kan? Aku gak apa-apa. Mereka gak bisa apa-apain aku. Mereka nggak bisa apa-apain kamu. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu berlutut mohon ampun ke Tuan Gunawan, sujud minta maaf, baru mereka melepaskanmu. Tapi kalah ya kalah, uangnya nggak balik. Keluarlah dari keluarga Maapi hari ini. Oh. Utang itu sudah kutagih. Bukan cuma kutagih 500 miliar utang mereka. Aku juga minta 500 miliar lagi. Total 1 triliun. Arif Pratama, jangan kira asal bohong bisa menipu keluarga Melati. Di balik naga hitam ada Garuda Sakti, Raja Naga Laut Timur. Kamu bilang selain uangnya malah dapat 500 miliar lagi. Kau pikir aku bodoh? Sudah Sari. Arif Pratama, asalkan kamu aman. Dan tenang saja, kamu menyelamatkanku. Aku tak akan mengusirmu dari keluarga Melati. Tapi kalau tak bisa, ya sudah. Buat apa kamu bohong? Aku tak bohong. Di kartu ini benar ada 1 triliun. Kartu palsu ini lumayan mirip, tapi bilang ada 1 triliun. Siapa yang percaya? Oke, asal kamu senang.
Meski uangnya tak bisa kamu dapatkan, tapi karena kamu menyelamatkan kakakku, aku izinkanmu tinggal di keluarga Melati. Tapi mulai sekarang, kamu harus urus semua kerjaan keluarga Melati. Halo Bu. Sari, tadi Tuan Widodo dari grup Naga Hitam menelpon Ibu. Katanya utang 500 miliar rupiah kita sudah dibayar lunas. Bukan cuma itu, sebagai kompensasi dia tambah 500 miliar rupiah lagi. Kartu bank itu ada di tangan Arif Pratama. Mana keponakan Arif, suruh dia cepat pulang. Bawa 1 triliun rupiah itu kembali. Apa? Kartu ini asli. Ternyata kamu bisa dapat utang itu karena kamu beruntung. Kamu bertemu Ratu Cahaya. Kukira kamu hebat. Akhirnya tetap harus dibantu wanita. Mengingat kamu minta Tuan Widodo 1 kartu bank lagi, kita anggap imbang. Imbang. Utang itu aku yang tarik, kartunya Sari yang patahkan. Kenapa di mulutmu malah jadi imbang? Arif Pratama, apa maksudmu? Aku patahkan kartu kan karena kamu tak jelaskan. Asal tahu saja, untung kamu minta yang baru. Kalau tidak, bisa besar masalahnya. Kamu penyebab keluarga Melati rugi 1 triliun rupiah. Aduh Bu, tidak peduli apa Arif Pratama minta tolong Ratu Cahaya, tapi utang ini memang Arif yang tarik. Jadi logisnya, pujiannya milik Arif. Ibu bilang imbang, berarti dia imbang. Kenapa? Demi si sampah ini kamu mau ingkar Ibu? Arif Pratama, dengar ya, jangan kira usai menagih utang kamu sudah berjasa. Di keluarga Melati, kamu orang Melati. Keluarga Melati selamatkanmu, kerja untuk keluarga Melati itu wajar. Janji kita sebelumnya sudah batal semua. Kebetulan Sari sedang cari kerja. Bukannya kamu kenal Ratu Cahaya dari Garuda Sakti? Kalian kan akrab. Sari kita ini sangat hebat dan berbakat. Cari posisi manajemen untuknya. Bukan permintaan berlebihan kan? Sari masuk Garuda Sakti. Harus jadi manajer. Kalau tak bisa, keluar dari keluarga Melati. Aduh Bu, harus andalkan kemampuan sendiri. Dulu saat Arif masuk keluarga Melati, aku melarangnya mencari muka atau sok berkuasa. Kalau sekarang kita suruh dia bantu Sari masuk lewat jalur belakang, bukankah kita sama saja dengan Arif? Kak, ngomong apa sih? Aku masuk Garuda Sakti cukup andalkan kemampuan sendiri. Ibu cuma berbaik hati. Cari alasan biar dia tinggal di keluarga Melati. Jangan kira aku harus andalkan orang ini buat masuk grup Garuda Sakti. Benar kata Sari. Dengan kemampuan Sari, masuk grup Garuda Sakti itu sangat mudah. Minta si sampah ini bantu, karena kita kasihan padanya. Dia harusnya sangat bersyukur. Tuan Pratama, penyelidikan Anda sudah ada hasilnya, tapi ini agak rumit. Apa besok Anda bisa bertemu langsung? Boleh, besok aku ke Menara Garuda Sakti. Kita bicara langsung. Oh ya, Sari Melati dari keluarga Melati mau ke grup Garuda Sakti cari kerja. Coba lihat, beri dia posisi manajemen. Oh, mengerti. Tenang Tuan Pratama, akan saya urus. Halo, Sekretaris Ratna. Apa? Aku jadi kepala departemen di grup Garuda Sakti. Baik, aku mengerti. Bu, itu Sekretaris Ratna. Nah, kamu diterima di Garuda Sakti. Bu, beberapa hari lalu aku sudah kirim CV ke grup Garuda Sakti. Tanpa bantuan siapapun, aku tetap bisa masuk. Aku bisa andalkan diriku sendiri. Arif Pratama, tadi kamu ngobrol sama siapa? Kamu minta tolong Ratu Cahaya lagi. Apa kerjaan adikku ini ulahmu? Benar, aku sempat bilang ke Ratu Cahaya. Apa? Arif Pratama, cuma dengan satu ucapan semua usaha yang kulakukan malah jadi sia-sia. Cepat minta maaf padaku. Benar, aku memang kasihan padamu. Jadi membiarkanmu di keluarga Melati. Malah kau merasa hebat. Sari memang sangat hebat. Dia bisa masuk manajemen Garuda Sakti sendiri. Cepat minta maaf pada Sari. Aku cuma jujur, kenapa harus minta maaf? Arif Pratama, kulihat seluruh tubuhmu lemah. Cuma mulutmu keras. Bu, menurutku lebih baik kita jangan marah sama sampah ini. Bagaimanapun dia dicarat, takkan mengubah fakta. Besok
Aku lapor ke grup Garuda Sakti. Jangan biarkan sampah ini merusak mood kita. Baiklah. Jangan marah sama sampah ini. Ayo, ibu akan merayakannya. Buka sampahnya. Baik. Minum dikit. Besok harus lapor. Jangan telat. Bukan urusanmu. Dasar. Aku sampai. Baik, Tuan Pratama, saya turun menjemput Anda. Ya. Aku tahu Sekretaris Ratna, kan sudah kubilang semalam aku senang merayakannya dengan keluarga. Terlambat bangun. Lagian cuma telat 2 jam. Orang berbakat sepertiku telat dikit tak boleh. Cih. Arif Pratama, kenapa kamu di sini? Grup Garuda Sakti bukan tempat untuk sampah sepertimu. Udara jadi bau orang miskin karena kamu. Cepat keluar dari sini. Hari ini aku ada urusan penting. Pergi sana kalau mau gila. Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu padaku. Arif Pratama, aku bintang masa depan grup Garuda Sakti. Berani kurang ajar padaku. Satpam, mana satpamnya? Sebagai Direktur Departemen Grup Garuda Sakti, aku perintahkan kalian usir orang ini dari sini. Ada masalah apa dengan kalian berdua? Orang segede ini berkeliaran di grup Garuda Sakti. Kau tak lihat ya? Entah staf rendahan sepertimu bekerja buat apa. Kau bikin malu Garuda Sakti. Nona, saya kurang paham maksud Anda. Tapi di Menara Garuda Sakti, tiap hari banyak orang lewat. Asal berpakaian pantas dan tak ganggu kerjaan, boleh istirahat di lobi. Staf rendahan sepertimu berani melawan aku? Kau tahu siapa aku? Sari Melati, cukup. Kalau kau masih sombong, Garuda Sakti ini jangan harap kau bisa masuk. Aku tak masuk. Kau sedang bermimpi. Apa kau pikir aku andalkan pecundang sepertimu untuk masuk Garuda Sakti? Dengar ya, aku masuk dengan kemampuanku sendiri jadi manajer di Garuda Sakti. Aku mengatur bawahan. Apa urusannya denganmu? Dengar ya, Arif Pratama, orang rendahan sepertinya, aku bisa berbuat sesukaku. Tak ada urusan sedikit pun denganmu. Mana satpamnya? Kenapa belum datang? Cepat usir orang ini. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Siapa yang berisik? Halo, Ibu Cahaya. Halo Ibu Cahaya, saya dari grup Garuda Sakti, manajer baru. Saya Sari Melati, kita pernah bertemu. Oh, ternyata kamu. Ibu Cahaya masih ingat saya. Saya tahu. Saya bisa masuk grup Garuda Sakti sebagai manajer. Pasti karena Ibu sangat pandai melihat kemampuan luar biasa saya dan potensi tak terbatas. Ibu Cahaya tenang saja, saya tak akan mengecewakan harapan Ibu. Harapan? Kau salah paham. Aku tak punya harapan padamu. Ada apa ini? Ibu Cahaya, semua ini karena orang kampungan ini berulah di sini sampai mengganggu Ibu. Nanti saya suruh orang mengusirnya. Kau bilang usir dia. Benar Ibu Cahaya, saya tahu mungkin Anda masih menyukai Arif Pratama. Tapi maafkan saya, sampah itu tak pantas untuk Anda. Anda harus putus hubungan dengan dia. Sebagai manajemen grup Garuda Sakti, menolong Anda adalah tugas saya. Tenang saja. Selama saya ada, takkan biarkan sampah itu mengganggu Anda. Siapa yang memberimu nyali, berani menghina Tuan Pratama? Ibu Cahaya, Anda demi pria tampan itu memukul tangan kanan masa depan Anda. Anda harus tahu, saya ini kan bintang masa depan Garuda Sakti yang Anda rekrut sendiri. Rekrut sendiri? Kau pantas. Jika bukan karena Tuan Pratama yang memintaku, dengan riwayat pendidikanmu, bersihkan toilet di Garuda Sakti saja kau tak pantas. Tuan Pratama, bagaimana menurut Anda? Boleh. Dia terus bilang dia punya kemampuan dan kapabilitas. Kalau begitu, biarkan dia ikut proses rekrutmen normal. Baik, Tuan Pratama. Nona Melati, grup Garuda Sakti kami hanya menerima lulusan S2 dan S3. Kamu lulusan D3, tak memenuhi standar kami. Tapi demi Tuan Pratama, aku bisa menerimamu di Garuda Sakti jadi petugas kebersihan. Tak mungkin. Aku masuk karena kemampuanku sendiri. Aku sendiri. Semua salahmu. Semua salahmu kan? Semua salahmu. Kau yang menjebakku. Biar Ratu Cahaya jadikanku pelayan. Benar kan? Tuan Pratama bersabar padamu karena dia baik. Jangan tak tahu diri. Hentikan. Kamu tak apa. Ratu Cahaya, apa-apaan ini? Kenapa memukul adikku? Aku tahu keluarga Cahaya berpengaruh, tapi kau tak boleh sembarangan menindas orang. Dan kau diam saja melihat orang luar menindas adikku?
Kak, Arif Pratama suruh orang luar menindasku. Kata harus membelahku. Adikmu sangat arogan menindas karyawan Garuda Sakti. Padahal berkat bantuan Tuan Pratama, dia bisa masuk Garuda Sakti. Bukannya bersyukur, malah lancang pada Tuan Pratama. Memukulnya itu masih ringan. Katanya benar. Tak, kok percaya orang luar begitu saja? Mereka itu memang sekongkol. Aku masuk Garuda Sakti karena kemampuanku. Salah Arif Pratama. Sekarang posisiku hilang. Wanita ini untuk menghinaku, malah jadikanku pelayan. Baik, semua benar. Ayo naik dulu. Urusan utama lebih penting. Arif Pratama, dasar brengsek. Arif Pratama, dasar brengsek. Jangan sentuh, aku takut Nona Cahaya salah paham. Ayo. Arif Pratama, kita lihat saja. Ini segel Gunung Satria. Gelang giok ini bukannya Paman Suryo memberikannya untuk Riani. Kenapa ada segel Gunung Satria di atasnya? Lapor. Baik Tuan Pratama, aku dan ayahku menyelidiki perusahaan Garuda Sakti dan Laut Timur, tapi tak temukan jejak dewa asing. Tapi, saat menginterogasi Tuan Gunawan dari grup Naga Perkasa, dia bilang patung dewa asing yang dia sembah di kantor, dari grup Lestari, diberikan oleh salah satu mitranya. Saya curiga dewa asing bersembunyi di grup Lestari. Tapi grup Lestari itu keluarga elit kota utama. Status saya dan Bu Dewi khusus, tak bisa pergi menyelidikinya. Bagaimana keputusan Anda? Wah, ada apa, Tuan Pratama? Akhirnya mau telepon aku. Ngomongnya, anak buahku di sini. Jaga gengsi, jaga bicara. Oke, kau tak telepon tanpa alasan. Ada perlu apa? Semalam, aku lihat bintang. Ada bintang sial di barat laut. Bintang sial itu malah turun di Menara Wirawan. Besok bawa aku ke sana, biar aku bantu atasinya. Tia, Tuan Pratama, kau yakin tak bercanda? Kapan aku pernah bohong? Percayalah padaku. Oke, sampai jumpa besok. Baik, sampai jumpa. Besok ikut aku ke sana. Baik. Arif Pratama, memang kau. Dunia ini sempit. Kenapa? Tahu aku wawancara di grup Wirawan. Mau menghalangiku lagi. Dan kau, Ratu Cahaya. Ini grup Wirawan, bukan wilayah keluarga Cahaya. Trik-trikmu di sini takkan berhasil. Dengan kemampuanku, cepat masuk grup Wirawan. Nanti, grup Garuda Sakti tak akan bisa kerjasama dengan grup Wirawan. Ingat kataku. Nanti aku dan Ayu periksa terang-terangan. Kau lihat situasi. Baik. Beraninya kalian abaikan aku. Tunggu saja, akan ku buat kalian menyesal. Nomor 129, Sari Melati. Segera ku wawancara. Aku di sini, aku di sini. Anda Sari Melati. Aku Sari Melati. Bagus, bagus. Jadi, Nona Melati, cepat lepas jaket Anda. Mari mulai wawancara. Lepas jaket, 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 mulai wawancara. Siapa kau sialan, berani ganggu urusanku? Arif Pratama, kenapa kau di sini? Aku lagi wawancara, kok bisa masuk? Dan kenapa jaketku bisa terlepas? Nona Melati, tadi kami lagi wawancara. Tiba-tiba Anda merasa tak enak. Aku mau minta Anda istirahat. Tak disangka,
Bajingan ini tiba-tiba menerobos masuk, menendangku ke lantai dan melepas jaket Anda. Mau melecehkan Anda. Apa? Arif Pratama, kau ini sudah hilang akal. Berani kau mengincarku. Kau tak takut kataku habisi nyawamu? Benar Nona Melati. Dia juga bilang dia ingin merusak wawancara Anda. Agar Anda tak masuk grup Irawan. Arif Pratama, aku akan melawanmu. Tadi kau dikendalikan pewawancara ini dengan kekuatan dewa asing. Dia ingin mengincarmu. Aku menyelamatkanmu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kau tak rela melihatku bahagia. Tak rela melihatku sukses. Tuan wawancara, cepat panggil Satpam untuk mengusirnya. Ya. Satpam. Tak mau mati, diam di belakangku. Hentikan. Siapa berani sentuh dia? Ada apa? Beraninya melawanku? Satpam ini dikendalikan dewa asing. Dewa asing? Nanti ku jelaskan. Ngapain kamu? Dengar ya, jangan macam-macam. Nona Ayu, asal tahu saja, anak ini sangat aneh. Tadi saya bawa Nona Melati wawancara. Dia tiba-tiba menerobos masuk, pakai ilmu hitam, dan membius Nona Melati. Dia bahkan mau memerkosanya. Lalu saya panggil Satpam. Dia pakai ilmu hitam lagi. Satpam-satpam ini jadi gila, makanya berani sentuh Anda. Aku bisa buktikan, bukan cuma itu. Dia juga mengancamku, dia tak rela aku bahagia. Hanya karena ucapanmu tadi, walau keempat anggota tubuhmu dipatahkan, kau harus menanggungnya. Arif Pratama, kau cuma berani sembunyi di belakang wanita. Kau terus bilang ada dewa asing. Tunjukkan di mana dewa asing itu. Benar Nona Ayu, lihat saya. Mana ada dewa asing? Jangan-jangan Anda ditipu oleh Tuan Pratama ini. Ada apa ini? Kenapa dari tubuhnya tak ada aura dewa asing sama sekali? Benar, Arif Pratama terus bilang soal dewa asing. Menurutku, dewa asing cuma dalih niat buruknya. Arif, apa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Kemarin kamu bilang grup Irawan ada bintang sial. Hari ini malah bahas dewa asing. Hal mistis begini, kamu bikin aku bingung. Ku bilang ada dewa asing, berarti ada. Kau bilang ada, jadi ada. Aku juga bilang di dunia ini tak ada dewa asing. Arif Pratama, jangan pura-pura mistis lagi. Cepat minta maaf padaku. Nanti ku tahan ke kantor polisi. Saksi dan buktiku lengkap. Tak bisa kau tolak. Aku punya bukti. Buktikan dewa asing ada. Ratu Cahaya, kenapa kesini? Dasar kau, Arif. Kukira kau kangen padaku. Ternyata bawa wanita lain padaku. Kau anggap aku apa? Ayo, aku datang memang bantu keluarga Wirawan usir bencana. Arif Pratama, ketahuan kan? Diam kau. Bukannya kau bilang tak ada dewa asing? Ini cuma patung dewa, cuma patung tanah. Barang rongsokan ini apa namanya dewa asing? Kau sungguh tak mau mengalah. Sudah percaya sekarang? Kalau belum percaya, aku tak keberatan biarkanmu coba lagi. Tak perlu coba lagi, aku percaya, aku percaya. Tak kusangka dewa asing benar ada. Menara Wirawan kita kok ada praktik gelap begini. Hampir saja aku percaya fitnahmu. Kau berkali-kali menghina Arif, masih mau masuk grup Wirawan. Aku umumkan, grup Wirawan memblokir Sari Melati selamanya. Aku umumkan, grup Garuda Sakti juga memblokir Sari Melati selamanya. Sari Melati, sekarang baik di kota utama maupun Laut Timur, tak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Kalian! Cepat pergi. Tuan Pratama, bagaimana menanganinya?
Katakan, apa sebenarnya dewa asing ini? Dan juga, memuja dewa asing di grup Wirawan, apa sebenarnya maumu? Ini, aku, itu. Awas. Arif Pratama, kita bertemu lagi. Arif Pratama, kutanya sekali lagi. Asal kau mau berlatih dengan aku, kubuat kau mendominasi barat, jadi raja dewa dunia barat. Iblis jahat, kau belum paham. Nusantara adalah yang terkuat. Dunia barat cuma tempat sampah. Pedang dari langit, hancurkan semua iblis. Mustahil. Kau cuma bocah mentah, gimana bisa bunuh perwujudan dewa asing? Siapa kau sebenarnya? Benar, Arif Pratama. Siapa kau sebenarnya? Jelaskan hari ini, kalau tidak, jangan harap pergi. Gunung Satria. Pemimpin Satria. Kau pemimpin Satria. Aku memang pemimpin agung Satria. Turun kali ini, demi dewa ular bersayap, dewa asing mengacaukan Nusantara, menghasut rakyat Nusantara. Sebagai pemimpin Satria, aku harus membasmi iblis dan kembalikan kedamaian bagi rakyat Nusantara. Kau pemimpin Satria? Pantas. Karena kau sudah tahu identitas asliku, cepatlah jujur. Aku jujur. Dewa asing ini diberikan oleh Yang Melati. Dia menghasutku. Asal aku sujud tulus, semua impianku terkabul dan dapat kekuatan luar biasa. Nanti aku bisa lakukan apa saja. Paman kedua Melati. Kok bisa dia? Kenapa ia Melati terlibat? Aku paham. Kau paham? Kau paham apa? Sepertinya aslinya dewa ular bersayap mungkin disembunyikan keluarga Melati. Keluarga Melati? Pantas gelang ini punya segel Gunung Satria. Pantas tiap Melati pulang, auranya dewa asing lenyap. Pasti gelang ini menekan dewa asing, membuatnya terpaksa bersembunyi. Gawat, keluarga Melati dalam bahaya. Aura jahat keluarga Melati sangat pekat sampai nyata. Tanpa penekanan gelang, dewa asing tak lagi sembunyikan auranya. Arif Pratama, Bu, ini semua gara-gara dia. Dia andalkan kenalannya dengan Ayu dan Cahaya, menjelekkanku, mengadu domba, dan menyuruh mereka memboikotku. Yang terpenting, dia biarkan dua jalang itu menindasku. Lihat, wajahku ini sudah bengkak. Arif Pratama, beraninya kau kembali. Keluarga Melati sudah membiayaimu. Malah kau tak tahu diuntung. Hari ini kau harus beri penjelasan. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Melati. Tante Melati, aku tak mengadu domba. Bahkan, aku selamatkan Sari. Selamatkan Sari? Saat Sari dihajar, kau sedang apa? Saat dia diboikot, kau lagi ngapain? Demi memikat Ayu dan Cahaya, kau jadikan adikku batu loncatan. Ini bukan saatnya bahas itu. Aku yakin wujud asli dewa ular bersayap sekarang bersembunyi di keluarga Melati. Yang terpenting, cari dewa asing dulu. Kalau tidak, keluarga Melati bisa celaka. Dasar kau Arif, kau tak cuma menindas Sari, kau juga mengutuk keluarga kami. Kalau tak percaya, tanya Sari. Di Menara Wirawan, dia sudah merasakan sendiri kengerian dewa asing. Aku merasakan apa? Jangan kira aku tak tahu. Kalian semua bersekongkol menipuku, hanya untuk menakutiku, merusak wawancaraku, memukul pewawancaraku, menyuruh Wirawan memboikotku. Akhirnya takut aku mengacau. Kalian bikin cerita mistis untuk menipu dan menakutiku. Dengar ya, aku sudah lihat tipu muslihatmu. Melati, percayalah, semua ucapanku benar. Kalau tak segera singkirkan dewa asing, keluarga Melati akan celaka. Cukup Arif, jangan bahas hal mistis lagi. Kukira kau datang hari ini karena kau merasa bersalah dan ingin minta maaf pada Sari. Tapi tak kusangka di saat begini, kau masih bicara hal tak masuk akal. Kau benar-benar tak tertolong. Yang ku bilang bukan hal tak masuk akal.
Aku sudah selidiki. Dulu Paman Melati dibunuh Dewa Ular Bersayap. Kini dia mau mencelakai keluarga Melati. Aku membalaskan dendam Paman Melati dan menyelamatkan kalian. Apa katamu? Kematian Bima Melati. Kau sudah selidiki? Apa yang kau temukan? Ibu, dia bohong. Kenapa percaya padanya? Diam kau. Kepergian Melati tua dulu tak jelas. Itu selalu menusuk hatiku. Arif Pratama, apa kau benar-benar sudah selidiki? Kalau kau berani menipuku soal ini, aku pasti rela mati demi membuatmu membayarnya. Saya memang sudah selidiki. Dulu ayahku dan Paman Melati bersatu mengusir Dewa Asing Barat. Saat mereka mencari Dewa Ular Bersayap, mereka disergap. Ayahku tewas, Paman Melati lolos. Lalu keluarga Pratama dibantai oleh Dewa Ular Bersayap. Paman Melati jaga nyawaku, makanya aku bisa selamat. Yang kau katakan ini, selain hal-hal mistis soal Dewa Asing Barat, yang lainnya, bukankah sudah kita ketahui? Benar. Tapi, apa kalian pernah berpikir, ayahku dan Paman Melati saat mencari Dewa Ular Bersayap itu operasi rahasia? Dewa Ular Bersayap, bagaimana dia tahu gerakan ayahku dan Paman Melati hingga bisa menyergapnya? Karena kau bilang dia itu dewa. Kalau dia tahu ada yang menyelidikinya, bukankah ada banyak cara? Lalu, saat melacak dewa asing lain, bukankah Paman Melati dan ayahku berhasil? Sebenarnya apa maksudmu? Maksudku, jika selain ayahku dan Paman Melati di tim penyingkir dewa asing ini, ada orang ketiga. Apa? Ada orang ketiga? Benar. Orang ketiga ini ke Dewa Ular Bersayap menyebarkan lokasi ayahku dan Paman Melati, yang kemudian menyebabkan berbagai tragedi berikutnya. Menurutmu, apa aku benar Paman kedua Melati? Keponakan Arif, kamu bicara apa? Kenapa aku tak paham? Lalu aku tahu dari beberapa sumber. Ternyata dulu, ayahku dan Paman Melati ditugaskan usir Dewa Asing Barat atas permintaan Gunung Satria. Dan aku juga lihat dari catatan masa lalu, yang ditugaskan usir Dewa Asing Barat selain ayahku dan Paman Melati, memang ada orang ketiga. Hanya saja namanya disembunyikan. Sampai Sari Melati datang lamar kerja ke Menara Wirawan, kami menangkap Wen Rizky yang punya avatar Dewa Asing. Dia bilang patung Dewa Ular Bersayapnya diberikan oleh Ya Melati dari keluarga Melati. Dengan begitu, semua hal saling terkait. Dulu Ya Melati terpesona Dewa Ular Bersayap, membunuh ayahku dan Paman Melati, yang akhirnya menyebabkan tragedi. Inilah kebenaran tragedi masa lalu. Ya Melati, apa benar kau yang membunuh kakakmu? Ibu sudah pikun ya. Arif ini bahkan sebut Gunung Satria. Pemimpin Agung Satria itu pemimpin utama Nusantara. Info tentang Gunung Satria itu rahasia negara. Dia cuma orang kampung, mana mungkin dia tahu. Apa dia pantas? Dulu aku merasa iba. Kau yatim piatu ke Laut Timur, tak ada sandaran. Jadi kubiarkan di keluarga Melati. Tapi begini kau balas. Adikku melamar kerja, kau tak bantu, malah menindasnya. Sekarang, demi kembali hidup enak di keluarga Melati, kau sanggup memfitnah Paman kedua, bahkan bisa bicara begitu. Arif Pratama, kau sungguh mengecewakanku. Benarkah ucapanku? Kita coba saja. Arif Pratama, kau gila. Kau marah dan mau membunuh. Asal ku buat jasadnya hancur, kalian akan tahu siapa dia. Jangan banyak omong, Arif. Kalau mau bunuh Paman kedua, bunuh aku dulu. Kecuali kau punya bukti, kalau tidak, aku tak akan percaya padamu. Mau bukti, Kat? Kami berdua buktinya. Benar, kami bisa buktikan Ya Melati memang mencurigakan. Kok kalian berdua lagi? Arif Pratama, aku meremehkanmu. Kau ternyata bisa suruh dua putri kaya bersaksi palsu. Benar, siapa yang tak tahu Arif Pratama berhubungan dekat dengan keluarga Wirawan dan Cahaya. Mereka tentu memihakmu. Jadi kesaksian mereka tak bisa diterima. Keluarga Cahaya, Raja Naga Laut Timur, perlu bohongi keluarga Melati. Arif Pratama, kau bilang Ya Melati bunuh Bima Melati? Apa kau punya bukti? Sudah ku bilang, asal ku buat jasadnya hancur, kebenarannya akan terungkap. Ini namanya bukti.
Kau membunuhku, tapi tak ada apa-apa. Kemana aku mengadu? Kalau aku membunuhmu, apa akan terjadi sesuatu? Kau sangat tahu. Cukup Arif Pratama, aku tak tahu kau dan paman kedua melati memang ada dendam apa. Sampai niat membunuhmu begitu besar. Nyawa bukan mainan. Kalau benar seperti kata paman kedua, kau membunuhnya dan tak ada apa-apa. Lalu bagaimana? Nyawaku yang akan menebusnya. Nyawamu itu tak berharga. Siapa yang bilang nyawa Tuan Pratama tak berharga? Bahkan keluarga melati kalian kalau semua dihitung, tak sebanding dengan sehelai rambut Tuan Pratama. Dengan status Tuan Pratama, jika ingin nyawa yang melati, ambil saja. Buat apa cari alasan? Status Arif Pratama? Dia cuma orang kampungan dari desa, pria manis yang hidup dari wanita. Selain dua status itu, dia punya status apa lagi? Orang sepertimu berani kurang ajar pada Tuan Pratama. Pak Tua Cahaya, aku akui di hadapan Anda, keluarga melati memang tak seberapa. Tapi Arif Pratama, dia jelas mengecewakan putri Anda. Untuk apa Anda membelanya, pria yang suka selingkuh itu? Benar-benar katak dalam tempurung. Status Tuan Pratama lebih tinggi dari langit dan laut. Kalian paling dekat dengannya, tapi paling buta. Siapa sebenarnya Arif Pratama itu? Kalian terlalu memujanya. Coba katakan, biar aku tahu. Biar ku lihat identitas Arif Pratama. Sehebat apa dirinya. Dengarkan baik-baik. Tuan Pratama adalah pemimpin agung Gunung Satria, juga pemimpin utama Nusantara. Apa? Tidak mungkin, dia cuma pria manja yang hidup dari wanita. Mana mungkin dia pemimpin Satria? Tidak mungkin. Sepertinya demi membuatnya jadi menantu keluarga Cahaya. Bahkan kebohongan seabsurd ini bisa Anda ucapkan. Aku memang pemimpin Satria. Salam pemimpin Satria. Tidak mungkin, aku tak percaya. Rencana ini pasti palsu. Apa hak Arif Pratama? Arif Pratama. Apa ini benar? Buat apa aku bohongi kamu? Memangnya kenapa kalau kau pemimpin Satria? Walau kau pemimpin Satria, kau tak bisa sembarangan bunuh orang. Kata-kataku tetap sama. Selama aku ada, kau tak bisa sakiti paman kedua. Lihatlah baik-baik. Apa yang kau lakukan? Dia membunuh. Harusnya Yang Melati sudah dirasuki Dewa Ular bersayap jadi jasadnya. Sekarang Yang Melati sudah mati. Kenapa Dewa Ular bersayap belum muncul? Tuan pemimpin, bagaimana kau menjelaskannya? Benar, bukannya kalau paman kedua mati kebenarannya akan terungkap. Lalu di mana kebenarannya? Benar, bukannya kalau paman kedua mati dan tak terjadi apa-apa, kau akan mati menebusnya. Kalau begitu, tebuslah. Arif Pratama, tunaikan janjimu. Pemimpin Satria, jangan! Arif Pratama, kau harus menghabisi kami. Awalnya dengan tubuh Yang Melati, aku bisa dengan mudah menelan keluarga Melati. Lalu, jadikan keluarga Melati sebagai basis menaklukkan seluruh Laut Timur. Tapi ada dua hal yang tak kuduga. Pertama, si tua Bima Melati ternyata menyimpan joker. Dia malah meninggalkan gelang giok berenergi Gunung Satria. Gelang ini menekan kekuatanku, membuatku tak bisa mengendalikan keluarga Melati. Kedua, kau bisa cepat menemukan keluarga Melati dan bahkan bisa dengan cepat menebak identitasku. Arif Pratama, kau sungguh luar biasa. Ucapan Arif ternyata benar. Apa selama ini aku salah sangka padanya? Mustahil, mana mungkin paman kedua itu Dewa Ular bersayap. Itu dia yang dulu membunuh ayah kalian. Dewa Ular bersayap, hari ini kau akan membayarnya dengan darah. Cuma kau mau aku bayar dengan darah. Aku keliling dunia, serap nafsu dan dendam. Kekuatanku tak cuma pulih, tapi makin kuat. Kau takkan bisa melawanku. Baik kau patuh dan bersatu denganku, datang ke barat, jadi penguasa dewa-dewa barat. Aliran sesat, tetap aliran sesat. Dewa-dewa barat cuma semut, meski kekuatannya makin tinggi. Di mataku, cuma semut yang lebih kuat. Besar mulut. 1000 pedang. Arif Pratama,
kau takkan mati tenang. Selamat pemimpin, Satria tewaskan Dewa Ular bersayap. Berhasil. Aku, Cuiling Ratna, berterima kasih pemimpin Satria atas balas dendam untuk Bima Melati. Ayo Tante, jangan begini. Dulu Paman Melati berkorban nyawa menyelamatkanku. Balas dendam untuk Paman Melati itu sudah sewajarnya. Benar Bu, ngapain berutuk padanya? Walau dia pemimpin apapun, nyawanya diselamatkan keluarga Melati. Wajar dia bekerja untuk keluarga Melati. Diam! Maaf, dulu aku salah menilai kamu. Kini kulihat, aku yang benar-benar bodoh dan sombong. Nona Melati benar. Kamu memang sombong. Seingatku di acara kemarin kamu bilang, keberhasilan keluarga Melati saat ini berkat pengelolaanmu Melati. Tapi tahukah kamu, grup Garuda Sakti sering kerjasama dengan keluarga Melati semua atas perintah Tuan Pratama. Dengan kemampuan pribadimu, sama sekali tak ada hubungannya. Cukup, ya. Dulu ya, Melati menindas keluarga Pratama. Lalu Paman Melati berkorban nyawa menyelamatkanku. Dendam dan budi kita sudah seimbang. Kontribusiku untuk keluarga Melati selama ini, anggap saja sisa perasaanku untuk keluarga Melati. Gelang giok ini hadiah ulang tahun dari Paman Melati. Kini kembali ke pemiliknya.